Aku penasaran siapa yang akan dapat jackpot minggu ini. Bagaimana kalau si pirang Joseph itu? Tidak dia terlalu lambat. Atau ada si Arthur. Tapi terakhir kali selemah itu bahkan kesulitan membawa nampan makananku. Mengingat ada ujian sains minggu ini, kurasa lebih baik memilih seseorang yang pintar. Itulah saat kulihat Jack. Ayahnya adalah supir keluargaku. Ya, si kutu buku itu pasti tak akan mengecewakanku. Jadi, aku Victor. Aku 17 tahun dan aku kaya. Ayahku menyumbangkan begitu banyak uang ke sekolah ini, sampai ia lebih berkuasa daripada kepala sekolahnya. Jadi apapun kenakalan yang kulakukan, para guru tahu yang terbaik bagi mereka adalah menutup mata. Dan lihat, aku tak cuma kaya, tapi juga tampan. Semua orang ingin jadi temanku. Setiap hari para cewek mengejarku, tapi sayang sekali bagi mereka, aku sudah punya pacar cewek terseksi di sekolah, Jessica. Dan untuk para cowok, wajar jika mereka semua bisa habiskan waktu denganku. Jadi tiap minggu kupilih salah satu dari mereka untuk menemaniku dan melakukan tugas-tugasku. Hei Jack, selamat Bung, ini minggu keberuntunganmu. Maaf, bisa kau pilih orang lain? Dengan takut-takut, Jack berkata, kemudian berlalu pergi. Apa? Tak ada seorang pun yang pernah berani menolakku. Aku menarik tangannya, tapi dia bahkan menumpahkan kotak jusku. Oke, cukup kutu buku, tamat riwayatmu. Hari berikutnya aku sedang berdiri di dekat lokerku, menyuruh Arthur menata bukuku. Saat aku tak sengaja dengar Jack bicara ke temannya soal ujian sains. Aku benar-benar lupa kalau kami harus serahkan ujian itu online sampai tengah malam nanti. Aku tahu. Akan kubuat tugas Jack jadi milikku. Oh, jenius. Sore itu kukatakan pada guru olahraga kami kalau Jack sedang piket. Jadi ia menyuruhnya membereskan ruangan olahraga setelah kelas. Sementara itu kubuka laptopnya dan kusalin pekerjaannya. Nah, esai? Selesai. Kecil. Beberapa hari kemudian, guru sains memanggil kami berdua ke kantor dan bertanya kenapa tugas kami identik. Tapi hei, tak hanya aku sudah menyerahkannya lebih awal, tapi dia juga di bawah kendaliku. Jadi tentu saja aku tetap mendapat A dan Jack dapat F. Sepulang sekolah, Jack mengikutiku ke mobil. Lalu saat aku akan masuk, dia melompat di depanku dan membanting pintu hingga tertutup. Kau curang. Kau mencuri tugasku. Tidak, aku yang mestinya mengatakan itu. Aku mengumpulkannya duluan. Mendengar kami bertengkar, ayah Jack keluar dari mobil dan dengan panik meminta maaf padaku atas apa yang dilakukan anaknya. Kau harusnya tahu siapa kau ini. Ayahmu cuma pelayan yang menjadikanmu bukan siapa-siapa. Aku menyeringai. Kemudian aku merebut kunci dari tangan ayahnya dan masuk ke mobil. Aku akan pulang sendiri hari ini. Selamat tinggal, pecundang. Kutu buku itu sudah mengacaukan moodku, dan sekarang aku perlu menghibur diri sendiri dengan bersenang-senang. Oh, ya ampun, pesta itu keren. Saat aku melewati sebuah lorong, kuputar volume musik itu sampai maksimal dan bergoyang. Tiba-tiba aku mendongak melihat sebuah truk meliuk-liuk ke arahku, jadi aku banting setir tepat pada waktunya dan menabrak pembatas jalan. Astaga, apa-apaan? Aku bergumam lalu keluar dari mobil. Akhirnya aku tinggalkan mobilku di sana dan naik Uber untuk pulang. Tapi tunggu dulu. Kenapa semua orang mengemudi di sisi kiri jalan, bukannya di sebelah kanan? Mungkin kepalaku yang agak pusing membuatku jadi berimajinasi. Kubuka mataku dan rentangkan tanganku. Aduh, ini bukan kamarku. Dalam kondisi mabuk, aku pasti nyasar ke rumah kumuh seseorang. Aku bergegas keluar dari sana dan lari turun ke bawah mendapati ibu dan ayahku di dapur sedang sarapan. Victor, ayo cepat, kalau tidak kau akan terlambat. Oh, dan jangan lupa kau bantu ibumu di toko kelontong sepulang sekolah. Ada apa dengan semua permainan peran ini? Di mana aku? Ketakutan, aku lari keluar untuk memeriksa. Apa? Alamatnya benar. Jalan Riverside nomor 138. Tapi rumahku itu mansion megah. Gubuk apa ini? Pastinya ini cuma mimpi, ya kan? Aku bergegas kembali ke rumah dan berteriak. Ayah, ibu, apa yang terjadi dengan mansion kita? Nah, apa kau mimpi? Kita sekaya itu sampai punya mansion. Nah, itu khayalan yang tak mungkin. Sekarang ganti pakaian dan akan kuantar kau ke sekolah. Tak mungkin. Itu cuma mimpi buruk. Yang biasanya berakhir saat kita sampai di lokasi lain, ya kan? Mungkin nanti saat aku di sekolah semuanya akan kembali normal. Oh, sekolah terlihat persis sama. Aku sangat lega. Aku berjalan melalui koridor dan menyapa orang-orang. Kenapa mereka mengabaikanku? Mereka pasti lupa siapa bosnya di sini. Tapi tak masalah, ada Jessica kesayanganku. Aku berlari dan menciumnya di pipi. Tapi, aku kupegang pipiku dengan kaget. Kepalaku rasanya berputar-putar saat seseorang tiba-tiba menyikutku dari belakang. Itu adalah Jack. Ku cengkram kerah bajunya. Beraninya dia cari perkara denganku tepat di depan Jessica. Lepaskan tanganmu dari pacarku. Kau ini pilihan Jack minggu ini, jadi perhatikan perilakumu. Jack memilihku? Kau pikir kau siapa? Anjing miskin sepertimu tak akan mampu memiliki hidup layak dan masuk ke sekolah ini tanpa keluargaku. Lihat dirimu sendiri. Sayang, abaikan dia. Ayo kita pergi. Jessica mengusap lengannya dan kemudian mereka berdua pergi. Aku berdiri di sana kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi?
Aku merasa seolah aku ini terjatuh ke semesta alternatif. Kutampar wajahku sendiri untuk keluar dari sana. Aduh, kenapa aku tak terbangun dari mimpi buruk ini? Ini semua berawal dari lorong itu, kan? Jika itu merupakan pintu masuk ke dunia ini, maka itu juga pintu keluar dari kegilaan ini. Jadi aku naik taksi untuk kembali ke sana. Tapi tunggu dulu, di mana lorong itu? Aku menyuruh sopir untuk pergi ke sana kemari beberapa kali, tapi lorong itu tak di sana. Tapi aku kehabisan uang untuk perjalanan kembali, jadi sopir itu tinggalkan saja aku di sana. Kebingungan, aku berkeliaran di sekitar tanpa tujuan hingga akhirnya aku sampai di toko kelontong, di mana kulihat ibuku sedang bekerja. Ya ampun, ibuku, yang selalu punya pembantu di dekatnya, sekarang harus kerja banting tulang? Aku tak tahan melihatnya seperti ini dan bergegas datang untuk membantunya. Keesokan harinya aku bangun pagi dan berpikir aku akan memilih pakaian yang pantas untuk pergi ke sekolah. Ya, hidup harus terus berjalan, jadi sementara aku masih terjebak di sini, paling tidak aku harus mainkan peranku. Tapi, versi diriku ini punya selera berpakaian yang buruk. Dan lihat, sekarang aku berubah jadi kutu buku sungguhan, harus kuubah sedikit. Saat aku sampai di sekolah dan membuka lokerku, ada daftar perintah dari Jack. Apa? Bersihkan semua kotoran di sepatu sneakersnya? Ini omong kosong. Jadi ku buang lembar kertas itu ke sampah. Kemudian entah dari mana, Arthur dengan cepat mengambilnya dan berbisik ke telingaku. Bro, kusarankan kau lakukan apa yang Jack katakan. Kenapa? Dia konyol. Untuk menjaga kedamaian, sebenarnya tak ada seorang pun yang menyukainya. Kami hanya baik padanya karena kami tak mau dapat masalah. Dan melihat Jack mendekat, Arthur segera pergi. Beberapa hari ke depan, aku melihatnya langsung. Orang-orang menjilat Jack, tapi nanti di belakangnya mereka jahat padanya. Dia berjalan kemana-mana seolah dia memimpin sekolah. Dia bahkan membuat satu anak dikeluarkan hanya karena dia melaporkan saat Jack curang dalam ujian. Dasar anak manja. Dan juga, Jessica itu cewek matre. Suatu kali, aku menangkap basah dia menggoda cowok basket. Aku bahkan tak sengaja dengar dia berkata, Kalau Jack tak kaya, aku tak mungkin meliriknya 2 kali. Dia itu cuma mesin ATM buatku. tunggu dulu, jika Jess berpikir begitu tentang Jack, maka apa dia berpikiran yang sama tentangku saat kita pacaran? Jadi, selama ini, Jack tak pernah punya teman sejati, sama seperti aku sebelumnya. Jujur saja, dia itu memuakkan, tapi sekaligus menyedihkan. Setelah itu, kuperhatikan Jess terus memberiku pandangan menggoda. Aku tak mahu dapat masalah, jadi aku mengacuhkannya. Kemudian suatu kali saat aku di lorong, dia melabrakku dan berteriak. Kenapa kau menghindariku? Tak seorang pun pernah menolakku. Aku berusaha tetap menjauh darinya, lalu entah dari mana Jack muncul dan mengamuk. Ada apa ini? Aku tak punya kesempatan menjelaskan karena Jess segera mendatangi Jack. Sayang, dia terus mendekatiku. Dia tak mau biarkan aku sendiri. Bukan begitu, dia memanfaatkanmu. Aku memandangnya dengan panik. Di parkiran, jam 3.30 sore, kau akan membayar karena mengganggu pacarku. Kemudian mereka berdua berjalan pergi bergandengan. Jadi setelah sekolah dengan gugup aku pergi ke parkiran. Dia melempar kunci mobil padaku dan mencibir. Kemudikan, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan, kalau tidak kupastikan kau akan dikeluarkan. Sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi kuputuskan pergi bersamanya untuk cari tahu apa yang akan dia lakukan. Dia menyuruhku mengantarnya pulang. Cukup mudah. Tapi kemudian segera saat ku buka pintu, ayahku muncul. Dan dengan suara memohon berkata pada Jack, "Tolong Tuan, jangan biarkan anak saya dikeluarkan." Ayah, apa yang ayah lakukan? Meminta maaf langsung padanya, tak peduli apapun alasannya. Ayah menatapku dengan pandangan tegar. Jack mencibir ayahku dan berkata, "Bagaimana kalau kau yang mengambil alih kesalahannya agar dia tak dikeluarkan?" Kemudian dia melemparkan segepok uang ke wajah ayahku. "Kau dipecat." Aku berteriak padanya, "Kau tak bisa memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kau punya uang." "Victor, hentikan, kau salah. Tolong, saya telah menyelamatkan Anda dari kecelakaan, jadi tolong maafkan putraku." Kemudian ayah menyingsingkan satu bagian celana panjangnya untuk memperlihatkan kaki palsunya. Itu kali pertama kulihat ayahku menangis. Tunggu, ini mengingatkanku atas apa yang terjadi tahun lalu. Aku bersikap brengsek pada satu cowok sampai dia berniat menabrakku untuk balas dendam. Tapi ayah Jack melesat ke depan dan mendorongku keluar dari jalur. Aku tahu dia terluka parah, tapi sebagai anak yang cuek, aku tak menganggapnya serius. Wah, aku sangat arogan. Kuharapkan semua orang menunduk patuh padaku, dan aku sungguh mengira semua orang ingin jadi temanku. Namun kenyataannya, aku sama sekali tak punya teman sejati. Kepalaku rasanya seperti mau pecah. Aku ingin kabur, jadi aku masuk ke mobil itu dan berkendara pergi tanpa pikir panjang. Kuhentikan mobil itu saat kulihat itu, lorong itu yang sudah mengubah hidupku. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan terpancar langsung ke mataku. Hal berikutnya yang kutahu, aku dan mobil itu sama-sama tersedot ke arah cahaya. Hah? Di mana aku? Sepertinya di rumah sakit. Kemudian kudengar seseorang memekik senang dan menggenggam erat tanganku. "Oh, itu ibuku," Syukurlah kau sudah bangun. katanya dengan air mata basah di pipinya. "Ibu, ayah, kenapa aku di sini? Dan tanggal berapa sekarang?" "Nah, ini tanggal 22 Mei. Kau koma 3 bulan lamanya. Kami tak yakin jika kau bisa melewatinya." Ternyata hari itu, di perjalanan pulang pesta, di dalam lorong itu aku mengalami kecelakaan parah dan akhirnya koma.
Jadi apa yang kualami hanyalah mimpi, ya kan? Tapi yang aneh, waktu aku tinggal dalam dunia misterius itu benar-benar bertepatan dengan waktu saat aku mengalami koma. Apa mungkin semesta paralel itu nyata adanya? Terlepas dari apapun tentang semesta yang aneh itu, satu hal yang pasti, aku sudah mendapat pelajaran. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, aku kembali jadi Victor yang dandy. Tapi jangan salah, aku bukan cowok sok seperti dulu. Tidak, aku sudah berubah. Hal pertama yang kulakukan saat kembali ke kehidupan normalku adalah putus dengan Jessica si cewek matre. Tapi lintah lapar itu terus saja memohon untuk kembali, tak tahu malu. Berikutnya tentu saja aku berhenti menyuruh anak-anak lainnya lakukan tugas-tugasku dan memulai obrolan ringan dengan mereka bukannya memerintah. Sekarang tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku perlu berdamai dengan Jack. Ku minta pada ayah untuk menaikkan gaji ayahnya dan juga untuk mengadakan pesta makan malam akhir pekan ini untuk mengundang keluarganya. Karena aku merasa bersalah belum sempat berterima kasih pada ayah Jack secara pantas atas apa yang ia lakukan untukku tahun lalu. Tentu orang tuaku dengan senang hati setuju dan berkata mereka bangga padaku karena begitu pengertian. Jadi, sekarang aku juga siapkan hadiah perdamaian kecil untuk Jack. Kurasa ini akan membuatnya sangat antusias.